Salam guru penggerak, saya Rusdamayanti Siringoringo, CGP Angkatan 10 dari Dairi, Sumatera Utara. Dengan ibu fasilitator saya Ani Herlina Sari SPD dan pengajar praktik saya Bapak Marentung Sihombing SPD. Berikut saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif itu antara lain cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu juga lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak berasal dari eksternal, sehingga guru berusaha menemukan motivasi internal dalam diri siswa tersebut. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar bisa meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Fungsi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat neraca usaha, yang ketiga sebagai pengawas, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru memiliki posisi kontrol sebagai seorang yang bisa mengatur, menuntun peserta didik tersebut. Posisi itu adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada dirinya.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Budaya positif, koneksi antar materinya dengan filosofi KHD, nilai dan guru penggerak, dan juga visi guru penggerak memiliki saling keterkaitan. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada dalam diri murid. Budaya positif juga dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat juga terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dijalankan bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar memperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa, perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi saya akan saya paparkan setelah slide berikut ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep ini yang telah Anda pelajari? Yaitu budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan diwujudkan dalam tindakan dan diberikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia sesuai penghargaan, ternyata penghargaan atau hadiah dapat berdampak kurang baik bagi siswa. Antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, menghentikan kreativitas, dan bersifat memukul. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya semakin tahu bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini, yakni sebagai guru, membuat merasa bersalah, akan diubah. Seharusnya posisi kontrol yang sudah saya punya adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menangani berbagai kasus yang ada pada peserta didik saya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti
dengan saya merasa termotivasi untuk selalu terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah bahwa saya sudah mulai muncul dalam diri saya motivasi internal di mana murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai dan sikap yang sudah diajarkan. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru, selanjutnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 poin kontrol, fungsi mana yang paling sering dipakai, bagaimana perasaan Anda saat itu, setelah mempelajari modul ini, fungsi apa yang Anda pakai, bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, fungsi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya sering merasa bersalah karena saya sering memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mencoba menerapkan posisi saya sebagai posisi guru, manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya mulai menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya menjalin komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda pertanyakan dan bagaimana Anda menjelaskan? Pernah. Hanya tidak semua langkah-langkah segitiga restitusi yang ada itu saya terapkan.